Saya ingin ngingetin teman-teman Ma'iyah ya bahwa prinsip ekonomi Islam yang dikemukakan Pak Jafnan tadi itu sebenarnya secara tentatif parsial sudah kita tabung, sudah kita cicil pengertiannya sejak dulu ya. Jadi nek bahasane wong desa ingin lho, nek pendapatanmu 500.000, njur kue konsumsimu 100.000, sing 400.000 dinggo maintenance sama invest ya. Terus nanti kalau meningkat 1 juta, kuwi aja njur konsumsimu dadi 300. Konsumsimu pol 120. Jadi ora konstan banget ya ora lah, ya aja banget lah ya. Ya tetap naik tapi kalau pendapatanmu itu deret ukur, waduh. Rumangsamu ora ngerti deret. Nek konsumsimu deret hitung gitu loh, ya. Kira-kira gitu ya. Jadi saya sering ngomong sama teman-teman tukang parkir di seluruh Jogja, tiap hari ketemu saya. Teman-teman yang ikut goreng ikut dodol sate, dodol segala macam kan kabeh kan kanca-kanca Ma'iyah. Dan mereka tahu bagaimana hidup saya tidak pernah berubah. Gitu ya. Kanca-kanca di terminal itu dari DIC remaja nganti mbah-mbah. Kuwi kancaku ket zaman biyen. Dulu pernah jadi pejabat tinggi, sempat di R terus bangkrut, saiki dadi tukang surung barang. Itu semua teman-teman dan mereka tahu saya tidak pernah berubah. Di Juanda Surabaya atau di Adi Cipto itu mereka tahu persis saat ini. Aku iki kelambi seumur hidup wis duwe. Regane 37.000 siji, aku tuku 10. Tak tuku pisan kuwi ireng putih, ireng kuwi wae. Nah, tapi kan tidak bisa begitu juga, Jaf. Istri tidak bisa begitu. Istri harus kita manjakan dikit-dikit. Anak harus kita tingkatkan dikit-dikit. Cuman di luar jam istri anak, aku bali nang habitatku. Dadi engko nek wis bojo turu, anak turu, aku nang pawon ngulek sambel dhewe, ndadar-ndadar dhewe ngono kuwi. Supaya ekonomi Islam, ya toh. Ya lah. Ya konstan. Tadi saya ke sambal plecing sama anak saya, istri saya. Mereka kan ono sing bebek, ono sing pesen ikan tuna, ono segala macam. Aku tahu tempe. Karena tahu tempe itu sudah merupakan hakikat hidupku sejak kecil. Sehingga tidak bisa dilampaui oleh ikan seenak apapun yang lain. Kan begitu. Jadi maksud saya teman-teman sekalian, ekonomi modern ini, kapitalisme ini sangat tidak efektif secara kapitalistik. Sangat tidak efektif. Jadi gini, saya kan pernah bilang, tukang becak itu, le mikir duit sedino pirang jam. Anda sudah hafal toh? Orang ono 10 menit, job transaksi ini 1 menit, 2 menit pol. Mikir duit ya pas transaksi, begitu mulai genjot, wes orang mikir duit. Dia sudah produktif di bidang-bidang yang bermacam-macam yang lain. Berdoa, bersyukur, ya toh, berbuat baik sama penumpang. Dia sudah pekerjaan akhlak, pekerjaan budaya. Lenyang-nyangan meng pas kuwi tok. Sekarang saya tanya, guru-guru itu sehari selama mulang itu le mikir duit berapa lama? Tenan pas gajian tok. Nek perasaku saiki iki do mikir duit terus. Banyak teman-teman yang mikir duit terus. Itu tidak efisien dan tidak produktif dan tidak menjadi punya duit Anda. Karena uang itu tidak linier. Rizki itu tidak linier. Rizki itu berlipat-lipat. Min haitsu la yahtasib. Saya pernah kasih rumus. Ada 3 macam rizki. Iling-ilingen ya. 1 rizki transaksi. 2 rizki yang datang dari orang butuh, rezeki duit saka wong butuh, nomor 3 duit saka wong bersyukur. Kowe milih ndi? Nek rezeki transaksi, semua orang yang bertransaksi ingin membayar sesedikit-dikitnya dan ingin menerima sebanyak-banyaknya. Disitulah titik terendah dari kemanusiaan, transaksi itu. Kalau orang butuh, wong mergo butuh tenan wis piye meneh wis iki tak dol iki lemah 20 juta nun, ra ndek duit aku. Nah, saya punya duit. Tapi kalau saya beli 25 juta, wong saya tahu akan laku 80 juta. Ini itu ceritanya.
Wah, aku kan sebagai wong sing ngerti sadurunge winarah ya to. Ngono. Ngono ben. Nah wis kedaden gampang diatur tiap kali ya to. Nek pas wingine ya ora duwe duit tenan ya to. Nek sing wis kaya Yai Hamid di almarhum ya, Wailullah Pak Muzamil, Yai Hamid ya, guru antum juga di Bangil. Pasuruan ada orang datang bangkrut tinggal motor. Pak Yai aku wis gak iso nyambut gawe gagal terus niki motor sampean tuku cek kula tetep urip. Katakanlah motornya 500.000 pamane ya regane. Pak Yai Hamid niki 20.000. Kurang ajar to kuwi. Wah, lha ning sing ngekeki wali ya. Kiai ya wis akhirnya bingung dek meng 20.000 piye karepe. Motornya ditinggal meng 20.000 akhirnya melaku karo bingung kae pucet nang terminal munggang bis begitu ditagih kondektur arep bayar endi duitnya mau? Ternyata kecopetan sing 20.000 kuwi ya. Bingung mudhun bis meneh akhirnya arep mlayu nang ndi meneh bali nang nggon Yai Hamid. Begitu sampai Yai Hamid langsung kene. Dikasih lagi duit 475.000 rupiah. Loh, kok kathah niki? Loh. Lah aku lak ngerti regane 500. Lah nek kemah tak kekno kabeh lak dicopet kabeh. Gitu loh. Jadi kejadiannya seperti itu. Iki aku menahan diri, iki aku duwe 20 juta. Iki nek tak tuku, dhek rugi berapa? 55 juta. Kan aku meneng wae. Nek tak kandhake Muhammadiyah sing ora percaya. Ya guyon jenenge wong wis kedaden guyon ra ya, tapi saya kembalikan ke prinsip ekonomi Islam itu prinsip yang sebenarnya paling laba dan labanya Islam labanya double, tidak hanya laba dunia tapi juga laba akhirat. Sebab kalau Anda laba akhirat itu tidak berarti rugi dunia, bodoh itu. Cara berpikirnya tidak gitu. Laba akhirat itu pasti menyertakan laba dunia. Kalau engkau mencari surga, kan kamu berpikir material mencari surga. Maka kamu dapat surga. Mungkin, belum pasti loh ya. Yang pasti adalah karena kamu mengejar surga, kamu menjadi tidak pasti dapat Allah. Anda tidak rodhiyah sama Allah, kok Anda rodhiyahnya sama surga. Anda tidak rodhiyatan, maka Anda tidak mendapatkan posisi mardhiyah. Kalau Anda ridhonya kepada Allah, Anda pasti dapat mardhiyah dari Allah. Dan masa Gusti Allah tidak naruh Anda di surga. Jadi kapitalisme abad 21 akan bangkrut mau tidak mau. Cuman sayangnya seperti yang dibilang Sabrang tadi, kalau Nabi Muhammad kan iki pasar Yahudi di seberang jalan gawe pasar Islam. Dengan sistem Islam, dengan moral Islam, dengan pola berhubungan Islam kan begitu. Kan begitu. Akhirnya dalam waktu 2 tahun ternyata ini lebih hidup, lebih muter duitnya. Akhirnya banyak orang pindah habitat pasar ke pasar yang Islam. Sampai akhirnya bangkrut sehingga pasar Yahudi ini akhirnya dijual kepada pemilik pasar Islam. Semua akhirnya menjadi pasar Islam. Kalau bank syariah, bank muamalat itu kios Islam di pasar Yahudi. Benar nggak? Mestinya dia bikin jangan bank namanya. Ojo bank, wong bank itu dipelajari asal usulnya bank itu apa. Sabrang biar cerita. Gitu loh, gitu ya. Bukan bank. Loh, orang Islam ini enggak ikut pasar Yahudi misalnya pameran busana muslim. Ngerti? Busana muslimnya Islam tapi pamerannya fenomenanya ini fenomena pasar kapitalisme yang namanya pameran apa jenenge peragaan. Jadi kita ini orang Islam ikut bikin kios di pasar Yahudi. Ya politiknya, ya ekonominya, ya kebudayaannya itu masalahnya. Kecuali ma'iyah. Kan begitu. Melu pasar apa? Kene iki. Pol ADTV kuwi. Ya toh? Semua teman-teman tukang parkir, pegawai hotel Cak mbok di TV nasional. Wah ora iki di seberang jalan. Nah, ngono to.
Kita di seberang jalan. Nek Gusti Allah ngidinke ya engko lak kodo rene. Nek ora rene ya ora padhaan. Kan gitu. Kita bikin pasar sendiri. Dan di sini tanya sama ADTV kan ada tulisan, terima kasih kepada Cak Nun dan Kiai Kanjeng dan Mocopat Syafaat yang telah mensedekahkan. Betul enggak? Betul enggak? Artinya tidak ada transaksi dengan ADTV. Rugi kalau kita transaksi. Mengentuk duit piro, neng martabatnya hancur lebur. Kalau kita menjaga martabat kemanusiaan liutami makarimal akhlak, akan banyak orang yang bersyukur dan mohon boleh membantu. Loh, angel tau gue. Bener gak? Nah, rizki pertama tadi rizki transaksi gue sidik. Nomor loro rizki butuh ora apik redoan. Wah kayak kepeksa kayak ya serapa kita tukune. Sering wong sedodol wis pokoke sepiro aku butuh duit ngono kae lho. Sah secara transaksi hukum ekonomi, tapi tidak penak secara akhlak. Yang nomor 3 adalah rezeki dari orang bersyukur. Anda kesini bersyukur, saya bersyukur. Ya toh, semua ini terjadi. Bayangin kalau IO ini berapa nih biayanya? Dan ini setiap bulan di mana-mana begini ini. Gitu loh. Kalau rezeki orang bersyukur, mana ada orang bersyukur eman-eman? Betul enggak? Gitu loh. Saya kalau bisa makan dari uang bersyukur, di mana orangnya ngejar-ngejar, wis to cak trimonta, wis to ngono kuwi. Oh Pak Nevi itu kalau kamu diwawancarai wartawan itu padahal dia musik Indonesia bertaraf internasional, itu Nevi Budianto. Neng melbu tribun KRW ora tahu. Dan memang dia menolak. Dan saya khawatirkan gue dilebokke swarga njur mangke mau tumbuk. Dia Pak Jamnan ya. Jadi teman-teman Ma'iyah sebenarnya sudah pelan-pelan menerapkan, mempercayai dan memahami itu semua. Itu satu. Nah sekarang terakhir saya mau nyambung lagi dari ekonomi itu. Saya kan pernah cerita sama Anda, saya sama Mbak Fia itu kan ke Hongkong kan rutin. Tapi kan persyaratannya satu, tidak boleh ngundang saya sebagai ustadz. Saya datang sama Mbak Fia sebagai bapakmu dan ibumu. Kalau itu transaksi moralnya saya datang. Satu. Jadi bapak ibu loh sing teko lho dudu ustaz ya kan nyuluk ustaz tak tuh nyuraimu. Ngono aku. Nomor loro, ndak usah mikirin tiket. Nek Allah ngekei aku berangkat, nek Allah ora ngekei ora berangkat. Bingung to kono nih. Ora usah jemput ning airport. Berarti kowe nuduh aku ora ngerti bis nomor piro, ngono aku. Oh, tenanan saya sampai Novia itu sampai apal semua, udah apal wis. Nomor 3 rasanya diani hotel. Kowe nuduh aku kere apa piye? Njur njaluk hotel-hotel ben tau ngrasake kasur, aku wis sugih piyen. Ora butuh hotel. Lah di mana sak tidurne? Lah kamu punya pos ndak sekretariat? Punya cak tapi sak 4 kali mata wis ning kono kuwi wis. Dadi wong pira wong songo Imam Zainul Zaki ya toh aku Mbak Fia keruntelan wong songo ning kono kuwi wis tumpuk-tumpuk ora masalah. Itu lebih apa ya? Lebih membahagiakan dan itu membuat mereka ya Allah kok ono wong kaya ngene. Gitu kan. Kok ya ono kaya wong gelem Cak Nun kok gelem gitu kan. Dadi bocah-bocah akhirnya poso, Mas. Poso iki apa aja nganti ketok nek sandalmu elek. Tutup. Soalnya begitu ya apa nul handphonemu. Aja nganti konangan nul begitu konangan handphonemu elek tukokke handphone. Ngono bersyukur kok dia. Dadi Zainul itu tanpa honor itu dibeliin sama TKW itu sembarang. Konangan klambi nelek tuh kono klambi. Konangan handphone rusak tuh kono handphone. Terus dia mulai ngene, yo no bocah. Wong niki mboten ngangge transaksi kok kula niku angsal ten Hongkong niku dhuwit langkung kathah timbangane sing diperjuangno Ustaz Solmed nika. Ngono kuwi to. Lha Zainul lebih banyak dapatnya. Kenapa? Karena transaksinya itu tadi 1, 7,
100 fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu 7 ke 100 itu kan interval rasa syukur. Itu bagian budayawan, nek bagian nuklire deret-deret kuwi mau. Tapi kan untuk ini interval apa itu. Ini interval rasa syukur. Hanya orang yang bersyukur yang bisa meloncat dari 7 ke 100. Itu. Kalau Anda percaya itu luwih gampang uripmu. Bingung kowe engko malah bendina kok Tuhan mbok jangan banyak-banyak ngasih rezekinya. Wah. Kula niki ajeng njaluk, ora njaluk wis dikeki niku pripun jenengan mau. Ora penak. Ono. Aku sampai sungkan loh, mosok aku dikeki terus sampean kula mboten anak kali arek-arek niku lho kan gitu ya. Nganti ngono Mas. Ini beneran, Anda tidak menikmati Islam sih, tidak menikmati Quran sih. Gitu loh. Kalau Anda mau menikmati itu ajaib menurut akal linear kapitalisme, tapi tidak ajaib sama sekali menurut Islam. Anda ngerti karakter Allah, bukan karakter Allah beneran. Apa? Tajalinya Allah, pokoknya bayangan Allah itu terasa gitu loh. Oh ngene kelakuannya. Gusti Allah iki seneng gudo, jumpritan, kon wis kene goleki. Karena jumritan kan ndelik to, do ndelik kene sing dadi dia mau wong kene gak ono, kono gak ono. Wah akhirnya begitu putus asa, begitu kena wis ra goleki ra padhen, begitu ra goleki metu wonge kan gitu kan. Jadi begitu Anda sudah ikhlas tidak mendapat rezeki dari Allah, ikhlas terhadap ketentuan Allah, itulah momentum di mana Allah akan melimpahkan rezeki kepadamu. Ikut temenan, Re. Oke ya, jadi sekarang saya gabungkan gini, Brang. Ini kan teman-teman tadi cerita bagaimana ngapusi wong tuane nggo bayar semesteran. Ya. Gini, saya tanya, ini supaya Pak Jafnan juga merespon. Pak Jafnan kan MIPA ya berarti Wimpian? MIPA ya. Anda kan di UGM, di UMY, ya, unggul dan Islami, ya toh, dan sebagainya ya. Unggul tok wis ampuh, tambah Islami pisan. Ya wis PNDW. Oke. Sekarang saya tanya, ini kunci hidup Anda, kunci hidup Anda. Kalau Anda kan tergantung caramu mikir. Caramu mikir piye? Kowe ngelatih MU kuwi tergantung caramu mikir. Begitu penggantinya Sir ini, dia pakai cara berpikir yang lain. Hancur. Dia seharusnya transformatif, pelan-pelan. Jadi abang ora langsung putih, abang rodo puyeh nganti putih, abangnya tetap digowo sidik-sidik, kan begitu mestinya transformasinya. Nah sekarang saya tanya sama Anda, apa sebabnya Anda kuliah? Tempat kuliah Anda namanya universitas, betul enggak? Universitas itu kan something universal ya. Jamiah. Itu dibayangkan yang bikin universitas dulu itu membayangkan bahwa this is life. Inilah kehidupan. The whole life. Universitas yang bersifat universal dan setiap titiknya bersifat merupakan universalitas dari nilai-nilai. Sekarang saya tanya sama Anda, sekarang pakai materi dulu. Menurut Anda, hidup ini, universitas dan hidup ini, itu rumah dengan 9 kamar, di UGM fakultasnya berapa? 18, oke. Hidup adalah, UGM adalah, universitas adalah rumah dengan 19 kamar. Ya, pilihan satu. Ataukah sebuah ruang yang luas dengan 18 pintu? Yang mana? Ini sangat beda nanti. Sangat beda. Hasil peradabannya pun sangat beda. Ruangan besar dengan 18 pintu. Anda langsung paham. Yang terjadi selama ini 19 pintu atau 19 kamar? 19 kamar, hancur kita di situ. Enggak, hidup itu tidak di kamar. Begitu Anda masuk kamar, Anda jadi sarjana fakultas.
sarjana fakultatif. Padahal hidup ini adalah sebuah ruangan besar yang Anda bisa memasukinya melalui pintu biologi, pintu ekonomi, pintu sastra Arab, pintu kedokteran hewan. Tapi memasuki ruang yang sama. Makanya tidak heran seorang mujtahidul Quran berasal dari MIPA. Itu yang akan kita gali dari Pak Jafnan. Nah, Anda kesini karena Anda tidak percaya pada kamar-kamar itu. Anda terobos. Loh, ini bukan kamar-kamar. Ini sebuah ruangan yang luas. Hidup ini cuman kita masuknya beda-beda lewat pintu. Lah sekarang saya tanya, sarjana-sarjana itu menempati kamar-kamar atau bagaimana? Kenyataannya hidup ini berkamar-kamar atau ruangan yang luas? Nah, jadi ternyata kuliah adalah memilih pintu di antara 18, terus kos di situ di depan pintu. Ora tahu mlebu ruangane, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Jadi kowe meng ana sing dodo, ana sing pangkul-pangkuan, ana sing SMS-an ning ngarepe lawang kuwi. Jadi Fakultas Peternakan gawe kos ning kono kuwi. Ora tau mlebu. KKN nek sini KKN ngene iki. Lah ndelok stelet terus metu meneh gitu kan. Dadi raine apa ndase mlebu lawang sithik. Oh kerja nyata. Oke. Terus metu meneh. Ngerti ya teman-teman sekalian? Jadi saya yakin Anda akan menjadi pendekar universal, pendekar universitas, pendekar kehidupan yang sangat luas, dan ini adalah universitas yang sesungguhnya, yang jangan sampai disebut universitas, karena dia sejati. Karena kita tukang sulap, jangan sampai disebut aslinya. Kita harus difitnah oleh orang banyak. Harus disalahpahami. Gitu. Lu kok guyu lah Muzami, kita mana? Istilahnya Sabrang tukang sulap gitu loh. Jadi memang harus kita itu tidak dihormati Indonesia, tidak dianggap ada, ya toh? Tidak ada masalah, karena memang mereka tidak akan pernah bisa mengerti kita. Tapi Anda kan sudah memasuki ruang, dan mereka belum memasuki, mereka cuman desek-desekan yang ngarepe lawang kuwi mau. Anda sudah memasukinya, dan Indonesia yang akan datang adalah Indonesia dengan kesadaran ruang yang luas dengan berbagai macam pintu tadi. Itu ya Pak Jafnan, monggo dipun respon fakultas dan universitas ini loh kira-kira. Brang, kira-kira piye nek kowe nyambungi Brang? Aku dhisik berarti. Ya sih bener sih, memang. Itu yang kita bicarakan beberapa waktu terakhir ini. Terus kalau saya melihat apakah itu unik, apakah itu sebuah pemahaman baru ya? Apakah itu sebuah konsep baru ya? Apa yang dulu-dulu nggak paham seperti itu? Apa orang Barat juga nggak tahu seperti itu? Tapi ada satu film yang mematahkan teori bahwa orang Barat nggak tahu. Mereka sebenarnya tahu. Mereka sebenarnya tahu bahwa ini satu ruangan yang besar, hanya pintunya yang berbeda. Cuman memang gelombang, Mas ya ngomong. Cuman memang impresi yang sampai ke kita adalah satu rumah 18 kamar. Saya nonton kuwi lho, nonton Kung Fu Panda. Ngerti tau Kung Fu Panda? Ini ono apa jenenge? Kiai wali sing jenenge kura-kura iki. Okwe ya jenenge ya. Okwe, kena salah. Iki sing sesuk bakal dadi satria piningit. Ya kan si apa jenenge? Si Po iki, si Panda iki. Gurune ngelu iki capek kok iki. Silat piye wetenge gedene sakene kon nganu ra iso iki ra iso ngelu. Dia ngeluh setengah mati. Tapi ini makanya betapa pentingnya guru itu di sini. Tapi si guru ini mengamati bahwa ternyata si Po ini kalau naik urusan panganan tadi lincah. Iya toh? Di dapur tiba-tiba wis nang dhuwur, iso sikile split dan seterusnya lah tadi ampuh banget. Kemudian gurunya ini melatih
Sipo dengan pintu yang bernama makanan. Jadi untuk memahami sebuah ilmu, dia mengecilkan ke silat ini. Skalanya. Jadi untuk memahami sebuah ilmu silat, ora kudu latihan ngono kae, ora kudu ngene, ora kudu carane nandur tangan neng neng pasir, ora kudu gini, ora kudu gini. Dia memakai sebuah metode yang anaknya memang tuning di situ. Ini sebuah pintu, hakikatnya adalah silat, pintunya bisa apa wae. Memang sipo pintunya adalah bakpao. Bakso, bakpao dan semua makanan. Ketika dilatih lewat itu dan ternyata ceritanya kan dia bener-bener iso ngalahke sapa si singo sapa kuwi. Menggolo singo dimejo. Gila anak apa seneng musuhnya itu. Nah, sebuah skema itu dilihat, mereka paham mereka bahwa pintu ilmu itu adalah pintu untuk masuk ke sebuah ruangan yang bernama hidup untuk memahami universalitas, untuk memahami Tuhan, untuk memahami semuanya. Jadi ilmu kalau mau masuk biologi, cukup dalam di biologi akan masuk ke kesadaran Tuhan dan ke kesadaran yang sejati. Mau lewat fisika, mau lewat matematika, mau lewat kimia, itu lewat mana saja, pintunya mana saja, asal mau masuk pintu itu akan berakhir pada ruangan yang sama. Nah tinggal sekarang keberanian kita ini. Keberanian kita, ini cuma salah satu contoh dalam kehidupan kita yang dimana kita ini salah konsep. Banyak konsep banyak hal-hal yang lain. Saya mungkin mencontohkan dengan skemanya, mencontohkan dengan ini, gajah. Seekor gajah yang gedenya seperti itu di rantai kecil, itu kenapa dia tidak bisa meloloskan diri dengan rantai kecil? Padahal kakinya kan gede, badannya gede, dia tinggal jebol begitu saja, selesai itu rantainya. Tapi kenapa dia tidak meloloskan diri? Apakah rantainya yang menahan dia tidak bisa meloloskan diri? Masalahnya, dia dirantai dari kecil. Ketika kecil dia tidak bisa melepaskan diri dari rantai itu. Dan tertanam dalam pikirannya bahwa memang dia tidak bisa lepas karena rantai itu. Dan ketika besar, sudah dengan mudah menjebol rantainya, dia terkurung bukan oleh kekuatan yang lain, tapi oleh kesalahpahaman dirinya terhadap dirinya. Nah, Indonesia adalah gajah yang seperti apa? Itu pertanyaan saya. Matur nuwun. Saya pernah membaca buku yang sangat bagus dari karangan Dr. Khalifah dari Pakistan. Ya, judulnya lupa. Tapi ada satu pesan satu kalimat yang sangat menarik. Kalau orang itu masuk Islam, la ilaha illallah, maka dia akan bebas. Dialah orang yang benar-benar merdeka, yang tidak terikat oleh rantai apapun. Illallah. Tapi masalahnya, umat Islam itu tegese la ilaha illallah aja enggak mudeng. Ya. Ilah itu sebenarnya dari aliha itu memberi prioritas. Ilah itu sesuatu yang hati cenderung memberi prioritas. Kalau menurut Ibnu Taimiyah itu ya'lahuhul qalbu bikulli hubbin wa khaufin wa rajain wa nahwi dzalik. Sesuatu yang hati itu selalu terpikat, terpesona karena cinta atau karena takut atau karena mengharapkan sesuatu atau karena yang serupa seperti itu. Itu ilah. Itu sebabnya syahadat kita la ilaha illallah, bukan la robba illallah. Kalau la robba illallah, Abu Jahal semua sudah syahadat. Abu Jahal tahu kalau la ilaha illallah, the highest priority is on God. Nanti dulu, saya nggak bisa
ngelirik cewek di sebelah saya karena ada syariat. Kalau Rob tidak menuntut syariat, tidak menuntut ketaatan. Karena Rob itu guru, murabbi, tarbiyah itu dari Rob Baba juga. Zat yang menciptakan dan memberi sifat. Tetapi kalau ilah yang hati terpikat. Jadi ukuran kita sendiri yang bisa mengukur, ukuran ketauhidan kita adalah sejauh mana kita terpesona pada Allah dan ajarannya. As soon as Anda semua itu mampu memahami ini, Anda bebas. Dan Anda bukan lagi gajah yang terikat. Walaupun kucing, Anda kucing yang bebas. Ya. 1000 kucing bisa melawan gajah satu kan? Kalau gajahnya terikat ya. Jangan takut jadi kucing. Jangan takut jadi ini. Yang penting kebebasan. Worth much more than everything saya kira. Jadi teologi pembebasan hanya ada dalam Islam. Itu saja komentar saya. Monggo. Menurut saya ma'iyah adalah mengulang kembali pembelajaran udkhulu fisil misa kafah itu. Mengulang kembali. Jadi kita coba hayati secara total, secara menyeluruh. Karena terkait satu sama lain. Kalau kamar kan tembok-tembok. Kalau ini enggak, ruangnya bersambung menjadi satu ruang, pintunya yang banyak. Nah, pendidikan Islam tidak diterapkan dengan formula-formula pintu banyak tadi, melainkan dengan formula satu rumah 18 kamar. Saya kira kuncinya jelas. Mengenai presiden, yang mana yang baik? Apakah Jokowi baik, Mas? Baik. Prabowo baik. Sapa meneh liyane? Prabowo itu salah satu yang diperintah. Jadi ada beberapa satuan yang diperintah untuk mengantisipasi kelompok-kelompok aktivis pada tahun 97. Ya. Nah, sialnya Prabowo itu ketika dia menculik tapi tidak dimusnahkan. Terus jadi orang hilang itu. Yang diculik oleh pasukannya Prabowo ini dikembalikan ke masyarakat. Makanya sekarang mereka ikut Gerindra. Memang diculik, tapi ora dipateni ngono lho. Iki salahe dhek ning kono kuwi. Kudune dipateni ora ana masalah wis. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Makanya Pius, Haryanto Taslam ikut Gerindra sejak awal. Mereka berterima kasih kepada Prabowo ngono lho. Aku iki tapi aja njur terus ngene lho. Meskipun aku iki gawe-gawein sakarmu gak masalah. Aku wis tidak akan bergeming sehelai bulu saya oleh fitnah dan manipulasi, ora masalah. Engko ngene iku gambarannya. Nganggo iki pisan to ya. Persis ngene iki. Ya wis ora apa-apa lah. Kalau orang miskin butuh kiriman makanan kan wajar. Atau kalau nggak dikirimi makanan, ya makanan yang ada di tetangganya diambil, ya enggak apa-apa. Saya anggap itu kan karena saking butuhnya. Arep njaluk ora wani, kan begitu. Ya wis ora apa nggon kono. Teman-teman bilang mbok dituntut, Cak. Lho nek aku nuntut orang yang Prabowo tak tuntut, sambrek tak tuntut. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut kabeh wong dengan pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Endi sing nyenengno? Aku takon, sing nyenengno ndi? Jadi seluruh instansi tak tuntut dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iki ono pasal opo iku? Kaya kowe iki nyenengke wae kan gitu. Oh alah Jan. Ya wis ora apa-apa. Makanya kita ini kan ndak mau jadi Indonesia gitu loh. Kita tuh ndak mau jadi Anda nonton TV, Anda lihat apa itu kan kita tuh bukan ndak punya harga diri, kita bukan ndak punya nasional. Kita tuh memang ndak mau jadi orang Indonesia.
Asal sudah bintang sinetron ini kudu mancung toh. Ya toh kudu mancung, kudu kuning, ya toh. Jadi kita tuh enggak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja. Politiknya juga enggak mau. Politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak, mbah-mbah kita kan enggak mau toh. Kan enggak mau kita. Sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit coba. Tak kasih daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu. Lawyer iki apa cara Mojopahit itu. Saya kok kowe mau. Tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga. Sebelum ada Muhammad bahkan sallallahu alaihi wasallam ya. Itu sudah ada 172 pasal hukum resmi. Dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet, tidak ada orang mencuri. Bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri karena apa? Asal-usulnya karena si anaknya ini apa namanya? Raja karena banyak pendatang, kemudian ada pendatang naruh emasnya di pasar karena ingin ngecek coba katanya orang Kalingga itu tidak ada yang mencuri. Terus ditaruh sepeti emas, berlian, permata, rakaruan kayak di pasar itu tidak ada orang menyentuh sampai 2 tahun. Sampai akhirnya datang anaknya Ratu Sima itu kemudian opo kok yang ini dipamer-pamer ke ora kodal wong Kalingga jujur-jujur ora pengin emas kaya ngene iki wis sugih kene gitu ya. Dia karena dia mengejek itu dan kemudian menendang-nendang barang itu dia dipenggal oleh ibunya karena tidak boleh juga itu menghina orang lain. Menghina saiki pokok internet di sini hinaan kabeh. Semua hinaan, semua kepengecutan, semua orang yang tidak berani bertarung depan. Internet adalah tempat di mana kita bisa ngirim rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas, kan gitu. Ya serah apa-apa lah. Ini adalah peradaban pengecut. Gitu. Nah jadi teman-teman sekalian, kita memang tidak mau jadi orang Indonesia. Politiknya di politik Indonesia apa? Wong di amandemen UUD 45, kita tidak punya orang tua di negara kita ini. Tidak punya panembahan, tidak punya parentah agung, tidak ada MPR seperti dulu. Kita tidak punya punokawan, coba. Kita tidak punya pembagian tugas antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah sebagaimana Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah Mada itu eksekutif, dia Perdana Menteri. Judulnya Mahapatih, kalau Hayam Wuruk itu kepala negara. Tidak boleh sama kepala negara sama Perdana Menteri, tidak boleh. Kan kita tidak usah pakai presidensial apa parlementer, apa angel-angel ndolek-ndolek rono. Wong mbahmu wis duwe jelas kok. Semua yang sifatnya eksekusi dilaksanakan oleh Gajah Mada dengan institusinya, tapi policy yang menentukan eksekusi itu adalah Hayam Wuruk dengan institusinya. Jadi negara ambil policy, pemerintah melaksanakannya. Negara punya policy tapi tidak boleh melaksanakan. Perdana Menteri berhak melaksanakan tapi tidak boleh bikin policy. Kan apik kuwi. Sehingga harus bermusyawarah dan mufakat terus. Sama dengan bendahara dan kasir. Kasir berhak menentukan tapi tidak bisa bayar. Bendahara bisa menentukan, tidak bisa bayar. Kalau kasir bisa bayar, tidak bisa menentukan. Sehingga harus terus-menerus ada kerjasama persuami istri antara bendahara dengan kasir. Jadi kita emang tidak mau jadi orang Indonesia kok. Mana coba? Mana Indonesianya tuh mana? I love Indonesia. Wong menyatakan cinta nang Indonesia ora nggo basane dhewe coba. Coba piye kuwi? Yang saya temukan ya banyak Indonesia yang nyun sewu lah, aku ora pamer lah. Anda ini Indonesia. U19 Indonesia. Seharusnya ke sini Indra Safri malam hari ini tapi gagal besok malam kalau mau ketemu di Katipiro. The Red itu Indonesia. Itu Indonesia. Ngono kuwi wong Indonesia ngono kuwi. Nek arep sadis kene tak dudui sadis ya ta. Nek arep cuklek sikile kene tak pecah. Diancam dicuklek sikile bul pecah kan wong Indonesia lah ngono kuwi. Arep menggok nengen liwat kiwa nyet ngono kae to. Ah kuwi to.
Itu orang Indonesia. Nggak ada dimanapun di seluruh planet, nggak ada. Ada orang naik motor mau belok kanan seko kiwa nyit. Ono mobil-mobil motor diliwati kabeh. Itu hanya sok-sok mobil bareng. Mobil ya wani. Nyit nganti motornya wani. Dan itu hanya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang yang dahsyat, cuman tidak diberi peluang untuk tidak dirantai. Dia selalu dirantai sejak kecil. Nah, Anda bermakyah ini, Anda mengurai rantai di kaki Anda, dan Anda menjadi manusia merdeka. Anda mengenali diri sendiri, sehingga Anda bisa menentukan siapa presidennya, karena engkau mengenali dirimu sendiri. Begitu kata anak saya tadi, Mas. Ngono, bapak anak itu komposisinya luar biasa. Wow. Gue ngerti piye carane lek angel iku ndidik anakku sehingga iso komposisi intelektuale kaya ngono kuwi. Angel kuwi. Angel tenan kuwi. Tak sengsarake suwe kuwi. Tak buak nang Kanada atau tak tiliki ya ta. Buan mau kowe ora iso bahasa Inggris ning luar negeri golek kos dhewe, golek kuliah dhewe ngono. Akhire nunut ning masjid ya ben wae. Ben wae anakku kok. Ah, bapakmu luwih sengsara mbiyen. Nah, ngono ta. Enake bapak ning ngono kuwi. Sak sengsara-sengsara mesti luwih sengsara bapakmu le. Ah, ngono kuwi kalah anak pokoke kalah. Nyana ora arep menang piye. Jadi baik, Mas. Jokowi baik, Yusuf Kala baik. Dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka pencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan-kekeliruan kecil, ada keraguan-keragusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan, Anda kan tidak tega menawarkan diri toh. Gitu loh, enggak. Aku loh, apik loh tadi presiden aku loh. Wis toh, percaya kowe ya, aku sok blusukan aku. Gitu. Nah, ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu, enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya, sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ra iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat, karo Gusti Allah cedak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ra iso Mas. Nek kowe iso ditembak, kowe ditembak sedelat wae. Gitu loh Mas. Ini Indonesia, ini red ini. Gitu loh. Tapi mungkin juga enggak apa-apa. Artinya orang Indonesia dianggap kejem jebul ya ora, dianggap ora bol kejem banget. Indonesia kok, tukang sulap kok. Jadi wedhus ngono. Wow, iki wedhus jebol sapi. Wah, iki partai sapi jebol gabung karo musang. Wah, iki musang. Lho, kuplukan. Ora cetha Indonesia iki ora cetha. Betul enggak, Mas? Coba bupati-bupati yang bagus-bagus yang kita dikenali Kiai Kanjeng selama ini kan bupati PDIP malahan. Ya PKB ya ono. Ning PDIP iki preman asal usule, ning begitu dadi bupati kan gelem ora gelem kan pegewuh karo rakyat Islam kabeh. Akhirnya kuplukan. Terus minggu kedua alah melu salat jamaah, mosok ora tau melu salat jamaah. Akhirnya jumuan keliling. Suwe-suwe mosok sih bupati kok orang ngadake pengajian ning omahe, suwe-suwe pengajian rutin ning omahe. Kan itu. Ya nek ngono sisan majelis zikir, gawe majelis zikir, suwe-suwe dadi santri. Gitu loh Mas. Jadi wong Indonesia iki orang nganggo teori ngono-ngono kuwi. Jadi di Indonesia itu warung soto dodolane pecel. Ya ra Mas? Bapak, ya ta Mas? Kan misalnya naik PKS kan partai Islam, inspirasinya dari Ikhwanul Muslimun, ya toh? Berarti nanti akan mempresidenkan, mencapreskan orang yang memang karakter dan ideologi dan keislamannya yang memang kondusif terhadap PKS. Kan gitu kudune. Wong nek dodol soto ki ya, nek warung soto ya dodol soto. Saiki ora.
Ora. Gitu loh. Saiki iki sapa wae iso karo sapa wae. Sapa wae iso dadi apa wae. Kan ngono to, Mas. Sing badani sing endi ngono wae to. Gitu loh, Mas. Jadi kalau yang disebut kebaikan pribadi baik-baik semua, sapa sing ndak baik? Ya sopan, ya apik, ya pinter. Tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu di Indonesia. Kita ini membutuhkan pemimpin yang menurut teori yang kita tahu. Tapi kalau Allah mau bikin sesuatu yang di luar dugaan kita, ya mau apa? Gak ingin kok kungfu panda sing dadi presiden. Kata ora iso apa-apa jebul sing dibutuhke malah sing ora iso apa-apa arep piye kowe? Misale bal-balan iki kok ora ana iki ana pemain siji kok ora melayu to. Ming mlaku rono mlaku rene pemain lawan kan bingung. Iki kok pemainnya ora tau nguber bal, ora tau dikai bal kan lawan bingung. Nah, ketika lawan mulai mikir bingung, ada pemain lain tiba-tiba nerobos memasukin bola. Kan bisa gitu. Hidup ini sangat luas. Justru presidennya nggak cocok sama eskalasi pemikiran kita, mungkin ya nggak ada masalah. Arep piye? Gusti Allah. Gusti Allah karep arep ngopo kowe? Mulane makanya ridho sama Allah supaya kita diridhoi sama Allah. Kalau menurut pikiran kita ya angel sekolah. Anak sekolah untuk lulus setengah mati diles-lesno. Ya toh, nganggu unas, nganggu stres, nganggu segala macam. Ya toh, Mas. Itu kan mergo menungso ki ana tataran-tatarane. Lah iki ki ora nggo tataran apa moro-moro ning dhuwur iki piye? SMP ora lulus, langsung entuk ijazah SMA, ngono ta? Terus mlebu kuliah, urung ana setahun nih lho wis arep diangkat dadi sarjana utama. Lah ngono ta sing kedaden. Kalau menurut cara berpikir normal kita kan ya enggak cocok piye to iki. Tapi mau bagaimana? Kalau Allah terus naruhnya seperti itu, makanya ini bulan-bulan sangat penting. Ini bulan-bulan sangat penting. Menurut saya Anda enggak usah repot-repot. Kan sekarang sudah jelas. Tak dukung pilihanmu. Asal pilihanmu loh ya. Orang dipilih gitu loh ya. Orang dipilih gitu loh ya. Gue dipilih gitu orang. Dipilih gitu. Anak dipilih gitu ngapa gue milih? Bojo orang dipilih gitu. Kok presiden dipilih gitu. Tapi ya ndak apa-apa gue harap gue kanggo mulai dudu politik kanggo wong Indonesia ngono ya dudu politik toh. Apakah kalau ada money politik gue dikai 50.000 terus gue dianggap menjual kedaulatan ya ora. Nek kanggone rakyat kecil lho ana wong meneng-meneng ngekeki 50 njaluk dicoblos ya wis tak coblos. Ngono ta mingat. Itu bukan peristiwa politik, itu peristiwa kebaikan hati. Bukan money politik bagi mereka. Ana wong meneng-meneng wis enak-enak nyanyi, turu sore-sore ditekani. Pak Haji, kita capresin ya. Lu wis begadang jangan begadang, wis enak-enak nyanyi jadi maestro, orang nomor 1 di dunia, seorang inovator menggabungkan musik rock dengan musik Melayu menjadi dangdut, kan sudah dahsyat sekali melebihi presiden toh. Dan dia akan terkenal melebihi presiden siapapun. Lu wis enak-enak nyanyi, ngantuk sore-sore ditekani kalau arek denanyar iku. Ngampres Pak Haji. Nah, mari ngono begitu oleh 9% dilupakan. Telepon aku. Ya Allah, Cak, ngono gitu. Masya Allah, Cak, ngono ya wis. Pokoknya aku bagian ngono-ngono kuwi. Wis bagian ngono-ngono kuwi. Aku nek pas ning Yojo ora apa-apa, aku pas tahun ning Mesir telepon Pak Haji ya zaman Inul kae. Aku pas ning Kairo ditelepon, Masya Allah, Cak, ini masalah Inul ini, Masya Allah bangsa kita ini, ya Allah. Kok begini tahu wong ngomong. Iya anak ini mau nangis Ustadz, Masya Allah. Soalnya ini di Kairo dan pakai telang. Bongkok ya aku gak bisa bayar ya ini. Orang baik sekali, Romai Rama itu orang baik sekali.
Saya sering nangis sama dia berdua ngerasain ini itu. Itu orang baik sekali. Sedemikian baiknya Rhoma Irama itu. Dan orang sebaik itu jangan jadi presiden. Ngerti ya? Ngerti ya Mas ya? Jadi parametermu salah. Yang dibutuhkan tuh kelengkapan-kelengkapan, karakter yang berlabirin-labirin. Mau iki kudu dadi pawang, kudu dadi macam-macam, pokoknya ya satrio itu lengkap juga, ya intelektual, ya jagoan, ya apa. Ning ya pinandita nek jarine Ronggo Warsito. Pinandita itu artinya dia juga seorang negarawan, dia juga punya kebijakan, dia punya wisdom, dia punya rohani, dia punya apa namanya? Kawaskitan, lantip, waskito kan begitu. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus punya tali sambungan dengan Allah, sinisian wahyu. Ane Gusti Allah iki arep ngkai wahyu sapa apa nyambung karo sapa? Saya arep dhek. Arep ngopo kowe? Upama presidene saka Londo ngono ya ben wae. Nyewa gitu kan, sewa 5 tahun. Upamane njur 2 sasi kok orang genah santet ngono kan. Upamane lho ya. Jadi menurut saya Anda jangan jadi beban, semua itu jangan jadi beban. Andaikan pun Anda punya ketidakenaan sama kiri kanan kok orang nyoblos, ya wis kowe nang TPS coblosan sakarepmu. Kowe arep milih sapa kuwi padha apike kok. Padha wae. Nek soal mengatasi masalah, ora iso ngatasi masalah. Brang, tolong nanti kalau ada waktu ngomong mengenai konsep mudzakkar muannas, feminin dan maskulin, karena presiden Indonesia itu harus muannas, harus feminin, harus mau ditekan-tekan oleh Amerika. Makanya sebelum jadi presiden itu sowan ke kedutaan besar Amerika. Karena kita ini provinsi keberapa, negara bagian keberapa, Brang? Itu kalau Prabowo terlalu maskulin, tidak disukai, kan gitu kan? Dia maskulin, dia yang nek maskulin ini segala sesuatu sing menanam, yang mengambil keputusan dan menanam, gitu. Nek feminin itu yang ditanami, cetok to kuwi? Ngalami to kowe? Kejaba imam ora paham iki. Nah, Indonesia itu kerjanya ditanami oleh infiltrasi pemikiran IMF, Yahudi apa saja, kita tinggal mau. Freeport diperpanjang sampai tahun 41 segala itu kan karena kita feminin. Nah, presiden kita besok harus feminin dalam arti yang akan didukung oleh sekutu internasional itu yang feminin. Bukan wong ngene-ngene njur kuru ora. Feminin itu artinya dia tidak akan bersikap nasionalistik. Dia tidak akan mengatakan go to hell with your aid. Amerika disetrika, Inggris dilengges. Nek wani ngomong ngono langsung disikat kowe. Iku zaman Bung Karno biyen. Makanya Bu Mega harus cari orang yang kayak bapaknya. Kalau ndak seumur hidup beliau akan menyesal. Karena bapaknya sudah menangis-nangis. Sekarang ini. Nun kandhanono anakku. Ini tak dawano gak sido capres iki. Ya, tak omongno ndek ndi-ndi gak saja. Wis lah apik kabeh ya, Dik ya. Wis kowe ngopo ngono kok dadak kowe ndek bojo urung? Sudah. Sudah punya anak. Udah berapa? Udah konsentrasi nambah anak 1 lagi aja. Gimana gue mikir capres ya? Oke ya. Oke, teman-teman sekalian, nyun sewu, ini kita pasti karena waktu kita pasti tidak cukup ini. Ya, enggak apa ya. Rodo telat sithik ora apa ya. Kuat to awake to? Nanti tanya sama Pak Dokter, bener ora teh cara-cara urip kaya ngene iki piye iki? Kuwi menyalahi ilmu kedokteran 200 tahun. Apa iki lungguh 7 jam ra nguyu, ra mangan, ra ngombe. Lanang wedok campur. Loh, aku wedok to lagi sadar deh yang gitu. Karena di Maiyah kesadarannya tinggi, kesadaran kemanusiaan bukan kesadaran gender. Kan gitu kan.
Sehingga perempuan tidak ingat dia perempuan. Karena kesadarannya adalah kesadaran dia manusia. Yang laki-laki juga tidak terus ngelanangi, nong dindi lanang. Ini manusia, di sini manusia semua. Gitu ya kira-kira ya teman sekalian. Guyumu ora cetoi mau. Oke, satu nomor lagi ke, Leto dong. Ayo base di ewangi Doni. Brang, tolong ceritain rencana meskipun belum jelas mengenai Hati Garuda, Brang. Sekian lagu. Setel wae lagune. Ono kabel tak setelke. Ono apa kabel? Cek HP. Ono? Oh, tak setel wae iki. Top kowe duwe email to? Downloadan. Oh, oke, dadi ono wis. Kono diatur, Det. Sing master terakhir wae, Det. Ora apa jenenge? Apa iki? Oh iya, Hati Garuda. Enggak, ini konsepnya sebenarnya saya pernah punya konsep yang saya tulis di Generasi Larva waktu itu di Gatra kalau nggak salah ya, Gatra atau di Kompas. Konsepnya ya apa? Tulisannya berjudul Generasi Larva. Di mana saya berkonsep bahwa harus ada pemutusan generasi ini. Maksudnya begini, harus ada generasi yang berani menentukan dirinya sendiri. Dia tidak hanya hasil masaan mengikuti meneruskan budaya dari yang generasi sebelumnya. Ini anak muda ini kita ini didukung oleh waktu sebenarnya. Karena tinggal menunggu waktu yang tua-tua nanti juga bakal hilang. Orang maksudnya. Wah, ini umurnya dawa ini 196 tahun. Kita segenerasi, tenang aja. Oh, ya. Berarti aku itu. Jadi gitu, butuh keberanian sebuah generasi untuk menentukan dirinya sendiri, untuk menemukan normanya, nilainya, caranya sendiri, membangun pasarnya sendiri di depan pasar yang ada. Nah, dan ketika dengan konsep itu saya melihat U19 adalah representasi dari konsep itu. Di mana pelatihnya mencari sendiri ke pelosok-pelosok, mencari sampai tidak punya duit nginep di masjid, ya rodok senasib ro aku. Mencari dan kemudian diolah sendiri dengan cara yang sangat ketat dan konsep sendiri, dan ternyata hasilnya sejauh ini sangat membanggakan. Senang banget kita dengan itu, dan aku nulis sebuah lagu berjudul Hati Garuda. Wih, wong nang ding-ding guyu, Leto gawe lagu lagu semangat, piye ceritane gitu. Tapi waktu itu adalah memang kita pengen ini dari titik yang sangat berbeda dengan konsep yang sama. Ini harus dimonumenkan. Saya pikirnya gitu. Pokoknya kita nulis, kita bikin lagu yang berjudul Hati Garuda. Wis titik. Mbuh harep piye dadine piye. Nah, suatu hari tidak sengaja ketemu dengan tim U19, Pak Indra Safri dan stafnya. Terus ngobrol-ngobrol, di obrolan itu ya saya ceritakan, saya juga seneng dengan semangat ini. Boleh nggak kita dukung ini? Kita dukung karena aku isone gawe lagu, ora iso bal-balan. Apa sebenarnya? Ya aku gawe lagunya berjudul Hati Garuda. Inilah langkah kami tak berhenti, menatap matahari, menaklukkan mimpi. Seperti batu karang yang berdiri, suara kami lantang seperti genderang perang yang membelah kebuntuan dan membawa kita menuju ke kemenangan. Ya, salah satu lirik awalnya seperti itu. Dan Pak Indra sangat setuju. Pak Indra sangat senang, dan waktu itu ngomong, boleh nggak lagu ini kita jadiin anthem U19. Oh, kita dengan senang hati, monggo silahkan, dengan senang hati monggo dipakai di setel di bis, di stadion dan seterusnya. Dan pada perkembangannya berikutnya ada rencana kita akan membuat itu menjadi lagu itu rencana selanjutnya membuat lagu itu dijual online dan menjadi RBT. Yang hasilnya hak Leto 100% diberikan U19.
Iki masalah tresno iki. Wes ora bain-bain. Indonesia aku ngomong 99% ngono wae. Memanfaatkan ngono ora ono 99%. 100% haknya itu kabeh gabrus kayak gitu. Karena kita biasanya mendukung dengan itu. Dan kita merasa semua orang berhak mendukung. Sing paling gampang saiki yo nek kowe mendukung dengan teriakan doa paling ora iso download RBT ini kono hasilnya nggo U19. Entah nanti digunakan untuk apa, semoga menjadi kemajuan untuk U19. Arep ngrungokke lagune ra? Ya. Neng durung dirilis iki. Iki durung dirilis, belum diumumkan, belum ditaruh di RBT, belum dijual online, tapi rencananya memang seperti itu. Jadi saya ngerti pertama rencananya kanca-kanca mak ayah dan saya seneng kanca-kanca mak ayah. Ngerti. Wes monggo setelan wae. Wes.
timbangane ngobong apa luwe becik ngobong menyan timbangane ngobong dangu. Itu kan sebenarnya kan refleksi psikologis dan kesegaran kemesraan timbangane gelut musuh orang-orang yang suka mengharam-haramkan, membetah-betahkan. Sama dengan kalau ono jaran kepang, wah aku betah, aku mangan beling, kon iku wis gak ngekeki sego. Ono wong mangan beling kok oreng-oreng. Mbok gitu reaksinya kan gitu kan lumayan kan itu. Jadi nggak usah terus berdebat yang enggak wajadilhum billati hiya ahsan. Oke, teman-teman sekalian, enggak apa-apa 5 menit Mas Pelompong monggo 1-2 lagu, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Saya mohon Anda tetap menemukan kesejatian di dalam ungkapan budaya apapun. Orang yang khusuk mergo kowe sembahyang. Ning mergo kowe ngguyu pun tetap ada kehusukan di dalam dirimu. Bener tak kayak gue? Ya tak karek. Jadi jangan tidak menemukan Allah, jangan tidak menemukan kesejatian hidup, jangan tidak menemukan inti kemanusiaan di dalam peristiwa apapun yang Anda alami. Meskipun peristiwa itu seolah-olah jauh dari kesejatian. Monggo Mas Pelompong. Supaya diakhiri dengan Anda bisa senyum-senyum ketawa-ketawa, nanti kita akan bersolawat bersama.